Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini adalah tentang electronic voting, pemilihan elektronik, e-voting. Eh, Banyak sekali kita melihat sistem-sistem yang digunakan untuk melakukan pemilihan ya, e-voting. Dalam bayangan orang kalau kita bicara tentang e-voting itu bayangannya adalah tentang pemilihan presiden, pemilu gitu ya. Tetapi sebetulnya electronic voting ini dapat digunakan untuk berbagai hal. Misalnya pemilihan ketua kelas atau persetujuan kita membahas satu topik atau tidak, pilihan ya atau tidak gitu ya. Nah, ada banyak aspek dari electronic voting ini, dari e-voting ini. Mari kita bahas satu persatu. Hal ini topik yang ingin saya soroti adalah sebetulnya aspek apa sih kalau yang kita inginkan dari sebuah sistem e-voting. Umumnya ada dua aspek utama yang selalu diperdebatkan. Yang ini juga menjadi bahan penelitian di tempat kami. Ada banyak mahasiswa saya yang meneliti hal-hal tersebut ya. Yaitu aspek dari anonymity dan verifiability. Aspek anonymity biasanya dikaitkan dengan ini ya, kita pahami kerahasiaan. Verifiability itu dapat dipahami, dapat diperiksa, dapat dicek. Mari kita bahas itu ya, kedua aspek itu. Nah, kedua aspek ini sayangnya sangat bertentangan. Kita bahas satu dulu, aspek verifiability, bahwa sebuah hasil pemilihan elektronik ya, e-voting itu harus dapat dicek. Maksudnya dapat dicek oleh siapa? Sebagai contoh, kalau kita membahas sebuah sistem e-voting, misalnya ya, sistem ini harus dapat dicek oleh pengguna atau pemilih ya, pemilih. Jadi misalnya saya milih kandidat nomor 1 gitu, maka saya harus bisa ngecek nantinya setelah selesai bahwa pilihan saya itu tetap di sana menjadi yang tercatat di sana dan yang dihitung ada kandidat nomor 1. Nah, jadi itu paling gampang gimana? Paling gampang dibuat daftar aja. Budi Raharjo pilih kandidat 1, siapa lagi? Fulan pilih kandidat 2, Fulanah kandidat 1 gitu ya. Dan seterusnya bisa kita cek. Berarti verifiability sebetulnya suatu hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Tetapi nanti kita lihat kalau dengan seperti itu berarti anonymity-nya 0 gitu ya. Kalau kita bicara tentang misalnya kita kasih nilai lah ya 100% dan 0 ya range-nya itu. 0 sampai 100 itu. 01 juga boleh tapi kita gampangnya 0 sampai 100 ya persen misalnya. Model verifiability tadi itu 100%. Anonymity-nya 0 gitu ya. Adakah sistem yang contohnya bisa begitu? Banyak. Tadi ya pemilihan ketua kelas. Siapa yang memilih si A? Ya, saya. Siapa yang memilih si B? Saya kan. Itu bisa ya kita catat. Dalam sistem ini juga paling gampang kita taruh di dalam, kalau sekarang ya dalam spreadsheet ya, taruh di Excel. Nah, Budi Raharjo alamat emailnya ini, milih kandidat nomor berapa, siapa lagi kandidat ini ini apa bar ini ya, Fu fighter gitu ya, jadi bisa jadi bisa ya. Nah, tadi balik lagi ya, verifiability itu dapat dicek oleh siapa? Nah, bisa oleh pemilih. Tapi bisa juga kalau pemilih tadi ya, pemilih sesama pemilih boleh ngelihat nggak? Jadi misalnya saya bisa ngelihat pilihan yang orang lain. Ada juga kalanya tidak boleh. Misalnya saya boleh melihat pilihan saya, tapi orang lain nggak boleh, gitu ya. Itu gitu ya. Saya bisa melihat. Tapi ada juga misalnya gini, untuk memastikan bahwa ini benar, nanti kalau ada dispute atau ada perdebatan, maka panitia atau penyelenggara boleh melihat. Nah, jadi ada lagi tuh. Jadi siapanya tadi ada pemilihnya, ada penyelenggara pemilihan tadi, penyelenggara e-voting. Tapi ada juga khalayak ramai ya, jadi umum juga boleh melihat nggak? Jadi kita bisa bagi-bagi. Ya, jadi ada tadi ada 3. Atau ada juga kita bisa bagi lagi, kalau mau lebih spesifik lagi, ada lagi saksi ya, saksi yang mewakili saksi atau apa ya, steering committee atau apalah gitu ya, bisa kita buat seperti itu juga. Jadi dari aspek baik itu verifiability atau anonymity itu dapat dicek oleh siapa ya, aspeknya itu, atau di ini oleh siapa. Nah, kalau kita membuat sistem e-voting yang paling gampang tadi, kita buka, semua orang boleh lihat, semua pihak bisa melihat, verifiability-nya 100% tadi ya, dengan dicatat saja, atau kita buat spreadsheet, atau kita buat Google Form yang semua orang bisa melihat. Itu satu. Kalau kita mau sekarang bilang di sisi satu ya, di sisi satu itu tadi ya, verifiability 100%, anonymity 0.
Di sisi lain kita bisa juga membuat sistem yang anonymity-nya 100%, tapi verifiability jadi nol. Jadi contohnya begini, kita bisa membuat satu sistem kayak pemilihan umum ya, memilih anggota DPR gitu ya, atau presiden bahkan ya. Kita bisa membuat satu sistem yang anonim. Begitu kita ini dikasih berkas ya, atau dikasih form, yang mana formnya itu udah, begitu kita ngeliat formnya karena sama semua, maka anonymity-nya mulailah terjadi gitu ya. Kasih sebuah berkas atau sebuah form, maka sejak saat itu formnya anonim ya. Bisa 100% kalau kita mau ya. Tetapi tidak bisa dicek. Nanti misalnya, pilihan saya itu apakah terhitung sampai di pusat, sampai di, nggak bisa ngecek lagi. Karena tadi pure anonim ya. Pure anonim, user pemilih nggak bisa ngecek, penyelenggara nggak bisa ngecek, umum nggak bisa ngecek, kita cuma dapat hasil akhirnya. Nah itu ekstrim satu sisi tadi ya, verifiability nggak bisa diperiksa lagi 0%, tapi anonymity-nya naik 100%. Kita bisa juga kalau dalam sistem elektronik gimana? Tadi kan fisikal ya. Kalau dalam sistem elektronik gimana? Kita bisa juga membuatnya gini. Orang dikasih namanya mungkin nggak anonymity-nya nggak 100% ya. Pseudo anonim. Dikasih kode. Misalnya saya X7381 berapa gitu ya. A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Udah kita kasih gitu. Dan bahkan saya juga itu di generate random misalnya gitu ya. Generate random jebret gitu. Saya juga udah nggak ingat lagi ya, atau itu nanti kalau udah masuk di dalam sistem, maka yang tadi ya kodenya dibuat random lagi gitu ya. Jadi nanti pemilih ke 7381H919 apalah gitu ya, memilih kandidat satu gitu. Anonim juga ya, karena yang di dalam database itu udah benar-benar nggak bisa dibalikin lagi. Bisa juga begitu gitu. Nah, jadi ini pemilihan antara mau anonim atau verify itu terserah dari kebersamaan dari sistem e-voting yang ingin digunakan. Biasanya memang tidak 100% ini 100% ini ya. Biasanya kita mengorbankan satu sama lainnya. Jadi bisa jadi misalnya oke lah kita anonymity-nya turun sedikit tapi verifiability-nya naik. Contoh kasusnya begini misalnya. Misalnya gini, pemilih bisa memilih ya, tetapi pemilih ya bisa memilih tapi penyelenggara tahu. Jadi penyelenggara punya database-nya. Misalnya contohnya gimana? Contohnya saya Budi Rajo dikasih nomor ya XYZ 789. Misalnya XYZ 789. Di penyelenggara ya panitia dia buat gitu. XYZ 789 Budi Raharjo gitu ya. Nanti ditaruh dalam database setelah pemilihan XYZ 789 milih kandidat nomor 1 misalnya gitu ya. Maka orang lain bisa nggak tahu ya ini XYZ 789 segala macam. Bahkan kalau perlu si pemilihnya juga nggak tahu gitu ya. Tapi si penyelenggara tahu ya. Jadi kalau misalnya ada nanti perdebatan, wah saya ini kasus saya gini-gini, ada kecurangan dari segala macam, bisa dibongkar, bisa dilihat ya. Oh ini benar database-nya. Dan itu bisa dilakukan oleh katakanlah oleh penyelenggara atau katakanlah oleh penyelenggara dan saksi misalnya gitu ya, atau steering committee atau apapun ya gitu. Nah, itu untuk menunjukkan apa? Anonymity-nya turun sebetulnya, tidak 100% lagi karena penyelenggara boleh tahu gitu ya. Tetapi verifiability-nya bisa naik gitu ya. Jadi itu anonymity-nya turun sedikit, verifiability-nya naik banyak gitu ya. Jadi kalau kita lihat grafik antara anonymity dengan verifiability, kayaknya ini harusnya saya gambar gitu ya. Maka anonymity-nya turun sedikit, verifiability-nya naik banyak gitu ya. Nah, begitu ya. Kita juga bisa membuat sistem yang lebih kompleks ya. Tetapi intinya, kalau saya boleh balik lagi ya, lagi-lagi kita punya dua aspek yang ingin kita pertahankan, anonymity dan verifiability. Yang sayangnya mereka bertolak belakang ya, sehingga kita memiliki pilihan-pilihan. Nah, yang susah itu adalah bagaimana kita mencoba mempertahankan anonymity tapi membuat verifiability-nya juga tinggi. Ya, jadi anonymity-nya masih agak tinggi, verifiability-nya juga agak tinggi. Jadi kalau grafik itu ya, sebelah kanan atas ya kalau. Nah, banyak penelitian yang kami lakukan mengarah ke sana gitu. Bagaimana itu? Nanti adalah yang menggunakan kunci-kunci, kunci private, public dan yang segala macam. Kadang juga ada sistem yang lebih kompleks lagi ya. Misalnya tadi kalau verifiability-nya bisa dilakukan oleh penyelenggara. Nah, ada juga sistem yang misalnya gini, penyelenggara nggak boleh tahu
sendirian. Tapi kalau penyelenggara dan orang pemilih yang bersangkutan berdua duduk, bisa dibuka. Nah, itu juga ada buat sistem seperti itu. Sistemnya agak sedikit kompleks lagi gitu ya. Sehingga itu anonymity-nya naik lagi karena penyelenggara tidak bisa tahu apa yang ada di situ. Pemilih juga tidak bisa tahu. Jadi penyelenggara tadi aspek kerahasiaan dari si penyelenggara terjamin. Pemilih juga nggak bisa jual suara karena dia nggak bisa bilang ke kandidat nomor satu, saya udah milih kamu loh. Ini lihat ini, nggak bisa karena nggak bisa ditunjukkan ke pihak lain gitu ya. Jadi harus duduk bersama berdua. Oke, saya melihat adanya kecurigaan, ada menuduh panitia atau penyelenggara nggak beres ini ya. Saya pengen lihat suara saya. Nah, maka berdua bisa duduk. Oke, mari kita duduk. Anda datang sini, saya datang ke sini, berdua dibuka itu tag, baru bisa ya kuncinya berdua, baru kita bisa lihat oh iya di database-nya atau di yang dihitung gitu ya. Ya. Jadi itulah yang akan kita bahas kali ini. Oh, ada aspek lain? Ada aspek lain, nanti kita bahas ya. Jadi fasanya. Ada fase before, sebelum masa melakukan e-voting, during ketika melakukan e-voting, dan after setelah. Nah, itu nanti kita bisa bahas lagi. Jadi tadi aspek anonymity dan aspek verifiability itu bisa kita masukkan kepada before-nya ketika kita mendata calon pemilih, buat DPT segala macam gitu ya. During ketika pemilu ada orang buat mesin pemilihan segala macam ya, dan after setelah ini perhitungan segala macam, penampilan dan segala macam. Tapi itu menjadi topik bahasan lain waktu. Semoga video ini sedikit memberi kejelasan atau bisa memicu penelitian atau diskusi yang terkait dengan e-voting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.